Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita dapat berjumpa kembali setelah minggu kemarin kita melaksanakan pembelajaran pertama yang kita laksanakan melalui WhatsApp. Kita sudah melaksanakan perkenalan dan juga kita sudah membagikan atau mendistribusikan materi selama 1 semester ke depan terkait dengan pembelajaran sanitasi. Pada kesempatan minggu ini, alhamdulillah kita dapat bertemu dan kita dapat mulai masuk ke pembelajaran bab 1 terkait dengan sanitasi, terkait dengan hygiene, terkait dengan keselamatan kerja. Tapi sebelum itu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat ilmunya untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, pasti dari anak-anakku semuanya, terutama yang baru masuk jurusan perhotelan, pariwisata, dan juga jurusan tata boga menanyakan, sanitasi itu apa sih? Kok penting mempelajari sanitasi? Kok kita harus mempelajari sanitasi untuk apa? Ya, jadi pada hakikatnya sanitasi itu merupakan pembelajaran yang digunakan untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan yang pertama adalah kesehatan lingkungan dan yang kedua adalah kesehatan yang ada di dalam diri kita, baik jasmani maupun rohani. Itu ya. Dan penting tidak sih untuk jurusan perhotelan, untuk jurusan pariwisata, untuk jurusan tata boga, sangat penting. Karena apa? Karena di dalam sektor pariwisata, sanitasi itu merupakan kunci utama masyarakat atau pelanggan itu mempercayakan sesuatunya, mempercayakan jasanya kepada kita semuanya. Baik, itu ya sekelumit pengertian dari atau inti dari sanitasi. Intinya adalah terkait dengan kesehatan diri kita dan juga kesehatan tentang lingkungan kita. Baik, agar lebih semangat lagi kita pakai semangat pagi ya. Bisa kan? Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Baik, kita langsung masuk ke ruang lingkup sanitasi. Untuk ruang lingkup sanitasi, ruang lingkup atau sering dikenal dengan istilah pengertian dari sanitasi. Menurut beberapa ahli, ada yang membedakan sanitasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Dr. Azrul Azwar MPH itu menjelaskan pengertian sanitasi. Ehlert and Still juga menyebutkan pengertian dari sanitasi. Hopkins juga menyebutkan pengertian dari sanitasi. WHO, ya tahu kan WHO, Badan Kesehatan Dunia juga menyebutkan pengertian dari sanitasi. Tapi dari keseluruhan pengertian dari para ahli tersebut, pada hakikatnya sanitasi itu apa sih? Ya, pada hakikatnya atau pada intinya, sanitasi itu merupakan suatu usaha untuk membina serta untuk menciptakan sebuah keadaan baik di bidang kesehatan, terutama pada kesehatan masyarakat. Jadi intinya sanitasi itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menjaga kesehatan, terutama di dalam lingkungan kita, di lingkungan diri kita, dan di lingkungan masyarakat kita. Ya, itu. Selain kesehatan juga terdapat kebersihan, inti dari sanitasi. Kemudian, ruang lingkup sanitasi yang terkait dengan kesehatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kalau kalian perhatikan di buku yang kalian punya, yang pertama menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik. Kenapa kok yang pertama itu? Karena apa? Karena semakin bersih, semakin baik, semakin rapi tempat kerja kita, maka hasil kerja atau perasaan kita dalam bekerja maka akan semakin baik dan itu mempengaruhi hasil kerja yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun secara mental. Bayangkan kalau kalian itu di tempat kerja atau di tempat wisata atau di manapun kalian berada, ada gangguan secara fisik kepada kalian, ada gangguan secara mental terhadap kalian, pasti kalian tidak akan nyaman dan kalian tidak akan betah.
Yang ketiga, mencegah timbulnya penyakit menular. Ini merupakan tujuan utama dari sanitasi. Banyak sekali penyakit menular yang ada di dunia ini. Bahkan di lingkungan perhotelan, di lingkungan pariwisata, di lingkungan tata boga, itu yang namanya penyakit menular itu sangatlah banyak. Maka dari itu, terutama di bidang perhotelan, maka dari itu yang namanya sanitasi perlu adanya dijaga, terutama untuk pengelolaan kamar. Dan yang terakhir adalah mencegah timbulnya kecelakaan kerja. Ya, jangan sampai adanya kecelakaan kerja waktu kita melaksanakan kegiatan kerja karena kesalahan sanitasi. Banyak sekarang, misalkan kompor meledak, misalkan ada kecelakaan kerja berupa gedung ambruk atau yang lain-lain, pokoknya terkait dengan sanitasi, terkait dengan keselamatan kerja, terkait dengan apapun. Itu sebetulnya adalah ruang lingkup dari sanitasi dan juga terkait dengan kesehatannya. Kemudian prinsip dari sanitasi. Sebetulnya prinsip dari sanitasi itu hanya ada 5. Yang pertama adalah penyediaan air bersih dan juga air minum yang bersih. Ini terutama terkait dengan masalah air ya. Karena itu merupakan suatu yang penting terutama di bidang perhotelan. Semakin baik penyedia perhotelan itu menyediakan air, maka semakin baik juga pelayanan dan juga fasilitas. Karena air merupakan sumber utama dari kehidupan manusia. Yang kedua adalah pengelolaan sampah. Bayangkan apabila di sebuah hotel, di sebuah restoran, di sebuah pengelolaan sampahnya itu tidak dilaksanakan, tidak direfuse secara baik. Yang akan terjadi adalah timbulnya bau-bau yang tidak sedap dan akan menimbulkan suatu gangguan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pelanggan. Yang ketiga adalah pengolahan makanan dan juga minuman. Apalagi sekarang di zaman yang sedang sulit, apalagi zaman yang sedang adanya COVID-19, pengelolaan makanan dan minuman di hotel atau di restoran itu sangatlah penting, terutama terkait dengan hygiene, terutama terkait dengan kebersihannya. Yang keempat adalah pengawasan atau pengendalian serangga dan juga hewan pengerat. Diingat, apabila di sebuah hotel misalkan ada hewan pengeratnya itu tersebar kepada konsumen, kemudian konsumen itu menyebarkan kepada konsumen yang lain, yang akan terjadi adalah hotel kita tidak akan laku lagi, betul. Tidak akan ada orang yang mau menggunakan fasilitas kita. Makanya untuk pengawasan dan pengendalian serangga serta hewan pengerat itu sangatlah penting. Dan yang terakhir adalah keselamatan dan juga kesehatan kerja. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah manfaat dan serta tujuan dari sanitasi. Manfaat serta tujuan dari sanitasi pada hakikatnya adalah yang pertama, timbulnya atau tercapainya suatu kondisi yang bersih, sehat, dan juga nyaman bagi manusia. Ya. Suatu saat kalian lihatlah video-video di YouTube terkait dengan kehidupan, terkait dengan tata letak kota-kota di negara maju seperti Jepang, Korea, atau negara-negara di Eropa. Tata kotanya bersih, tata kotanya rapi, tata kotanya nyaman bagi manusia. Sehingga apa yang terjadi? Kita betah. Kita enak tinggal di situ. Apabila kita bandingkan dengan Indonesia, mungkin Indonesia sedang proses menuju ke arah sana. Ya. Yang kedua, tujuan dan juga manfaat dari sanitasi adalah mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular. Terutama penyakit-penyakit yang belum ada obatnya sampai sekarang seperti HIV/AIDS, penyakit kulit, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Yang ketiga adalah mencegah atau juga meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan. Yang keempat, mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara. Contohnya bau yang tidak sedap. Yang berikutnya yaitu menghindari dari pencemaran lingkungan, dan yang terakhir adalah mengurangi jumlah persentase orang sakit pada suatu daerah. Ya.
Itu mungkin untuk materi pada pertemuan kali ini yang harus kalian pahami. Mungkin untuk sanitasi kedepannya itu banyak kita laksanakan praktek-praktek pembelajaran, karena sanitasi itu merupakan pembelajaran yang pada hakikatnya bukan teoritis tapi langsung kita praktek ya. Dan juga untuk pertemuan berikutnya mungkin kalian, semoga sih kita sudah bisa masuk ke sekolah, kita sudah bisa berjumpa di sekolah, karena jujur untuk pembelajaran sanitasi yang dilakukan secara online itu sangatlah sulit, jujur, karena banyak sekali praktik-praktik yang harus kita lakukan. Baik, itu ya. Ini dari sanitasi yang harus kalian ambil dari sini adalah terkait dengan kesehatan diri dan juga kesehatan lingkungan tempat tinggal kita dan juga tempat kerja kita serta tempat praktek kita kelak di hotel. Ya, mungkin itu saja, sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dan banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.